akhirnya muncul kesadaran, yuk ke 5.0. Iya teknologi tapi jangan melupakan manusia. Ya manusia dilibatkan. Era namanya personalisasi. Dilihat fungsi, manfaat, dan perannya manusia juga. Tidak sekedar semata-mata pengembangan kecanggihan teknologinya. Baik. Nilai manusia perlahan-lahan tergusur. Diganti oleh mesin. Nanti termasuk kan yang banyak dikhawatirkan itu, yang bawah itu lenyapnya lahan kerja tertentu. Diganti oleh mesin. Jadi pada akhirnya manusia itu bisa sampai titik dia tidak penting lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Padahal kita merasa sebagai makhluk yang paling bernilai. Tapi kalau sampai pada titik bahwa manusia itu tidak penting, nah ini mulai saya bilang tadi ada problem eksistensial. Apa iya nanti mesin-mesin itu sepenuhnya menggantikan kita? Apa iya misalnya kita mewakilkan saja, Pak, saya tidak perlu hafal Quran kan Pak, HP saya sudah hafal 30 juz misalnya. Apa ya nanti? HP saya tidak mungkin keliru Pak, tidak mungkin lupa. Kalau saya kan masih bisa lupa. Jadi ini mungkin di antara kuasanya Allah, wa inna lahu lahafidhun itu. Jadi ada rekamannya orang hafalan. Nah, ini problem eksistensial namanya. Apa iya sih nanti kita tersingkir? Yang kedua yang sering dikeluhkan, ketergantungan. Jadi kita diperbudak oleh mesin yang kita ciptakan sendiri. Kita hari ini tidak membayangkan bisa hidup tanpa perangkat digital, tanpa gadget kita. Jadi sinyalnya muter-muter saja kan kita stresnya luar biasa. Ini sinyal opo, muter terus itu mengeluh nggak karu-karuan, kayak orang tidak makan sekian hari. Jadi sambat terus. Kenapa? Kita sudah tergantung. Apalagi generasi hari ini tidak ngalami hidup tanpa internet, tanpa gadget. Kalau zaman saya masih ngalami. Saya ngalami era tidak ada listrik. Kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada komputer. Zaman saya dulu, saya zaman kuliah masih pakai mesin ketik itu. Jadi yang kalau ingin lurus tulisannya dirangkep 2 itu biar nulisnya nggak belandang kemana-mana. Kalau sampai baris terakhir dihitung, ini kurang kata-katanya 7 huruf, 7 huruf ini nanti motongnya di mana itu dihitung. Lama, pakai mesin ketik zaman dulu. Kalau salah pakai tip X. Kalau tip X-nya kebanyakan terus blobor, jadi tulisannya tidak bisa dibaca. Zaman dulu begitu. Nah, tapi terus ada komputer generasi awal yang kalau di print suaranya panjang kayak jangkrik itu, keruik lama itu. Nah, terus lebih canggih belakangan hari ini yo bisa 1 menit puluhan halaman. Jadi tambah lama tambah canggih. Generasi semakin ke sini dia tidak ngalami era sulit. Sehingga kesulitan-kesulitan yang bagi generasi saya dulu biasa. Oh, tidak ada listrik biasa, zaman dulu memang awalnya tidak ada listrik. Jadi bisa membayangkan hidup tanpa listrik kalau saya. Bisa membayangkan hidup tanpa komputer, saya pernah ngalami itu. Tapi generasi hari ini tidak. Jadi tidak terbayang. Listrik mati saja kan kita rasanya dunia gelap mau kiamat. Wah, ini ngapain, ini tidak ada listrik. Ya kan? Kulkas mati, waduh makananku. TV mati, ngapain aku tidak ada TV. HP yo baterainya habis. Pokoknya stres luar biasa kita listrik mati. Bisa tidak mandi juga karena airnya juga pakai sanyu semua. PDAM juga mati. Jadi bisa membayangkan 2 hari listrik mati itu bisa rasanya hidup ini gelap luar biasa. Nah, itu generasi hari ini. Kita mulai masuk ke dalam ketergantungan demi ketergantungan kepada teknologi. Kemudian problem moralitas.
Problem moralitas itu banyak kan. Kemarin ada cyber terrorism, curi-mencuri data, hacker, bias dari kreator-kreatornya. Misalnya yang kemarin rame itu kan, kreatornya pro LGBT, akhirnya nanti ada emoticon yang laki-laki sama laki-laki. Terus kita marah-marah karena ada itu. Ini banyak yang seperti itu. Wong kita ndak bikin sih, wong kita hanya konsumen. Akhirnya bisanya marah-marah. Sebenarnya kalau ingin kita ndak marah-marah, dibalik kita yang produsen. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita anggap utama. Sayangnya kita ini konsumen. Jadi akhirnya dapat sebel terus, marah-marah terus. Kenapa? Pasti ada bias yang menciptakan siapa. Ya nilai-nilai yang dia yakini masuk ke sana. Nah, ini problem moral pada akhirnya. Apalagi yang hacker, pencurian data. Saya tidak merasa ikut bisnis ini kok tiba-tiba dapat promosi ini, promosi itu, iklan ini, iklan itu. Nah, ini urusan moral, etik. Nah, kapan-kapan mungkin kita bahas ya etika digital. Nah, kemudian lenyapnya lahan kerja. Tadi saya bilang, mungkin sebentar lagi memang muncul lahan-lahan kerja baru, tapi lahan kerja lama yang hilang mungkin jauh lebih banyak. Jadi yang sering diramalkan kan kayak kerja-kerja yang sekarang diganti oleh mesin semua. Termasuk dosen diganti YouTube. Termasuk ya kan. Ini kan lama-lama mungkin mahasiswa-mahasiswa ngapain capek-capek kuliah dengerin dosen ndak jelas, mending di YouTube. Nah, ini lama-lama derajatnya turun. Lahan-lahan kerja itu. Pak Tani misalnya lama-lama mungkin lahannya habis, kerjanya juga mulai banyak sistem-sistem baru, teknologi pertanian. Nah, bapak ibumu yang di kampung bertani itu kalah saingan mesti. Nah, ini lahan kerja yang lama-lama tergerus. Nah, ini bagian disruption-nya. Termasuk kreativitas kita tambah lama tambah kurang. Karena terlalu banyak dibantu mesin. Jadi akhirnya kita bisanya menikmati saja, enjoy saja. Lupa untuk berkreasi, lupa bahwa manusia itu di antara kemuliaannya adalah kerja dan karya. Kita dinina-bubukkan oleh mesin-mesin tadi. Nah, ini abundant dan disruption. Ini hari ini masih debat pro kontra. Mana yang lebih besar? Ya tentu saja segala sesuatu karya manusia itu ada maslahatnya, ada mafsadatnya. Tinggal mana yang lebih besar kan itu. Ada yang bilang rusaknya lebih besar Pak. Ada yang bilang ya enggak, manfaatnya lebih besar. Nanti kita lihat ke belakang. Di mana rusaknya, di mana manfaatnya. Baik, kita lanjut. Nah, ada banyak teman-teman tema-tema yang bisa kita diskusikan secara filosofis eksistensial sehubungan dengan artificial intelligence ini. Yang pertama, ini mungkin biar teman-teman dapat banyak isu banyak tema. Sayangnya kita tidak bisa bahas satu-satu tema-tema ini. Yang pertama Homo technicus. Nah, ini mungkin ada yang baru pernah dengar ya. Homo technicus itu filosof pertama yang pakai istilah itu Calvin tahun 2003. Manusia adalah makhluk teknologi. Jadi untuk kita mendefinisikan manusia lebih akurat, jangan lupa aspek teknologi. Karena dalam sejarahnya manusia itu pasti berteknologi. Itu namanya Homo technicus. Tidak pernah ada sejarah manusia yang tanpa teknologi. Dari yang paling sederhana, misalnya tombak dari batu, misalnya itu kan juga teknologi. Pisau dari batu manusia purba itu namanya teknologi.
Maka didefinisikan manusia itu homo technicus. Maka membahas manusia, mendefinisikan manusia, tidak boleh meninggalkan aspek teknologi. Jadi kemanusiaan itu gandeng dengan teknologi. Ini homo technicus namanya. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang ditambahkan dalam hidup manusia. Justru teknologilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bukan sekedar kecerdasan, berpikir cerdas. Kalau sekedar kecerdasan, beberapa hewan mungkin punya insting dalam tanda petik cerdas tertentu. Bisa niru manusia tertentu. Kalau sekedar hitung-hitungan sederhana kecerdasan itu ya kadang-kadang kalau kita nonton pertunjukan hewan-hewan itu kan seolah-olah lumba-lumba, monyet, dan lain-lain itu kan bisa punya kecerdasan tertentu. Tapi justru yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, hewan-hewan itu tidak semata di kecerdasan, tapi di teknologi. Kalau sekedar ngitung, lumba-lumba mungkin bisa 2 tambah 2 dia ekornya mengepak 4 kali. Tapi bikin kalkulator itu hanya manusia yang bisa. Bikin sempoa untuk ngitung itu manusia yang bisa. Itu namanya homo technicus. Jadi manusia berkembang mengiring teknologinya. Jadi teknologi ini untuk memahami manusia, baik dari sisi individual maupun sosialnya. Oke, dan evolusi teknologi itu menandai evolusinya manusia. Itulah maka muncul istilah homo technicus. Manusia itu makhluk teknik, makhluk teknologi. Berarti yang kemarin masuk di fakultas teknik itu fakultas yang sangat manusiawi. Tidak hanya filsafat, tidak hanya sosial, tidak hanya budaya. Kita kan nganggap yang humaniora itu kan yang itu-itu. Kalau pakai homo technicus ini bahkan teknik pun sebenarnya ya bernuansa human, humaniora. Karena teknologi mengiringi perkembangan evolutif manusia. Dan kita membaca manusia itu tidak boleh melepaskan inovasi-inovasi teknologisnya. Oke, ini isu pertama. Silahkan nanti ya kalau ingin membahas isu-isu ini tadi yang berkaitan dengan sisi teknologinya. Ya termasuk sampai hari ini kita kenal teknologi sampai era 5.0. Lanjut. Nah, ada lagi yang bisa dibahas oleh teman-teman mungkin ya. Biar punya variasi judul webinar. Nah, biar judulnya tidak monoton. Ada istilah techno self-studies. Ini kajian baru. Techno self-studies ini istilah ini dari Rocky Lupicini. Dia punya buku judulnya The Emerging Field of Techno Self-Studies. Jadi techno self-studies itu kajian interdisipliner yang membahas aspek identitas manusia dalam teknologi yang berhubungan dengan sifat hubungan manusia dan teknologi. Lahirnya teknologi ini kan berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya anak-anak hari ini yang hanya akrab dengan gadgetnya, akhirnya kemampuan sosialnya banyak berkurang misalnya. Agak sulit mereka hidup bersosialisasi. Kemampuan tata krama sopan santunnya tidak teruji misalnya. Nah, ini ada hubungannya ternyata dengan gadget. Karena tiap hari asiknya dengan gadget, akhirnya kapasitas sosialnya rendah. Nah, ini yang membahas tema-tema semacam ini namanya techno self-studies. Perubahan diri kita karena efek teknologi. Jadi
Kalau yang tertarik dengan tema-tema itu, boleh dibahas. Manusia hari ini tambah egois gara-gara teknologi. Manusia hari ini sulit sopan santun. Mahasiswa hari ini kadang-kadang kalau WA saya, tadi ada WA, Pak, BSK, MSK, TDK. PLZ, BLZ. Nah, ki ngomong apa to le? Iya. Ndak ono salam, ndak ono apa, tiba-tiba Pak BSK, MSK, TDK gitu. Itu kalau bahasa Arab itu ndak ono harokate. Jadi mocone susah. Oke, ini efek dari teknologi. Jadi kayak kalian kan terus jadi gagap. Tidak peka secara sosial. Kadang-kadang kita gagal paham. Ini guyon apa serius? Nah, kita jadi tidak peka. Ada orang guyon kita malah serius. Terus marah-marah. Yang sana serius kita cengengesan dianggap guyon. Kenapa? Kepekaan sosial kita berkurang. Kita terlalu asyik dengan dunia teknologi kita. Sampai lupa hidup sosial. Ini salah satu contoh. Efeknya teknologi terhadap diri kita. Mungkin banyak. Ya kayak tadi efeknya. Pak kan mendengarkan Quran itu kan sama pahalanya dengan membaca sendiri. Jadi saya dengar sajalah dari HP, ngajinya kapan-kapan sajalah kalau sempat. Ini efek teknologi. Kalau kemarin tidak ada HP, kamu kan ngaji sendiri, sekarang ada HP, Anda dengerin kan sama saja Pak. Nah ini efek dari teknologi. Techno self-studies namanya. Boleh kalau kalian ingin mengembangkan tema ini tema-tema baru dalam kajian filsafat. Program baru apa, perilaku baru apa. Coba perhatikan ketika ada WA yang orang bisa chat langsung dengan dulu masih SMS itu perilakunya mungkin agak beda. Dengan kemudian muncul TikTok itu perilakunya mungkin beda. Kalau seperti WA, seperti chat itu kan bermain kata. Kalau TikTok itu ya sudah beda lagi kan. Mainnya tidak hanya kata. Dulu kemudian ada Instagram yang lebih banyak main dengan gambar dan lain sebagainya. Perilaku orang nanti bisa beda-beda. Baik, ini namanya bidang Techno Self Studies. Kajian hubungan antara teknologi dengan diri kita. Tak lanjutkan. Nah, ini yang paling terkenal. Tema hari ini. Posthumanisme. Jadi, berakhirnya era yang kita sebut era humanisme. Sekarang sudah melampaui manusia. Tema posthumanisme ini fenomena-fenomena akhir abad 20 yang mengkritisi pandangan tentang manusia yang lama, yang tidak melihat situasi-situasi baru. Jadi mempertanyakan sekarang apa pas definisi-definisi lama tentang manusia itu. Ada banyak sekarang variabel hidup kita yang berubah. Nah, ini namanya posthumanisme. Kajian-kajian kritis tentang situasi kemanusiaan. Cirinya biasanya yang pertama, kritik antroposentrisme. Antroposentrisme itu, antropos itu manusia, sentris itu pusat. Jadi kajian yang menganggap manusia itu pusat segalanya. Jadi kan orang modern itu punya pandangan antroposentris. Manusia itu pusatnya segalanya, pusatnya alam. Nah, posthumanisme menggugat itu. Apa iya? Manusia pusat segalanya. Apa iya manusia itu di atas alam semesta? Apa manusia punya hak untuk mengeksploitasi alam suka-suka dia atau memposisikan dirinya di atas alam?
Nah, ini kajiannya namanya posthumanisme. Termasuk keterbatasan-keterbatasan manusia dan bagaimana mengatasinya. Antara lain lewat model-model artificial intelligence tadi. Ini banyak beberapa tokoh yang kita bahas di ngaji filsafat kemarin itu masuk tradisi posthumanisme. Misalnya ketika kita membahas teknologi, kita beberapa kali kan membahas filsafat teknologi, kemudian membahas filsafat lingkungan. Ini masuk dalam tradisi posthumanisme. Jadi ini menggugat manusia yang sewenang-wenang merasa dirinya paling penting di alam semesta ini. Sing dipikir kok menungsone terus kan, sederhananya begitu. Apa yang bukan manusia di muka bumi ini tidak ada nilainya, atau dipastikan semua nilainya di bawah manusia. Nah, ini kajian-kajian posthumanisme. Nah, beberapa isu dalam posthumanisme itu isu artificial intelligence ini. Jadi termasuk transhumanisme, AI take over. AI take over itu ya artificial intelligence take over. Jadi ini manusia yang digusur oleh karyanya artificial intelligence. Bahkan ada istilah voluntary human extinction. Voluntary human extinction itu istilah lainnya post-human future. Jadi masa depan yang dirancang tanpa manusia. Jadi manusia lama-lama tidak penting, akhirnya tidak ada. Jadi masa depan kita kan kita ingin semua pekerjaan, semua kinerja, semua karya diwakilkan ke mesin. Sampai nyupir nanti mesin. Dokter operasi diwakili mesin. Kemudian guru, dosen ngajar ya diwakili program mesin. Semuanya kita wakilkan ke mesin. Ini namanya voluntary human extinction. Kita sendiri yang merancang masa depan kita tanpa manusia. Mungkin besok pada saatnya kita saking putus asanya dengan manusia, kita milih presiden mesin wae. Mungkin lebih tegas. Kita masukkan program-program, kita masukkan sistem-sistem. Pokoknya kalau ini salah, kalau ini benar, kalau itu tidak boleh. Diinstal sepenuhnya. Kita nanti presidennya robot misalnya. Kan tadi kalau mesin kan tidak mungkin curang, tidak mungkin berkhianat. Ya dia sesuai program. Nah, kalian demonya tidak usah capek-capek ke lapangan. Tinggal pegang HP, pegang laptop, dihack presidennya. Jadi kita masuki virus presidennya, negara ini terus kacau. Nanti perangnya begitu. Nah, ini namanya voluntary human extinction. Bisa saja yang semacam itu nanti terjadi. Jadi nanti DPR ganti mesin semua, pejabat-pejabatnya mesin semua, dan lain sebagainya. Wah, itu mengerikan ya. Post-human future. Tidak ada warung-warung yang ditungguin orangnya. Semua warung mekanis. Nanti kamu beli apa. Sekarang kan masih ada tenaga manusia yang ikut peran. Mungkin pada saatnya tinggal nekan tombol. Kalian ke warung nekan tombol, keluar sendiri. Kayak yang minuman otomatis itu. Nah, kajian-kajian semacam ini namanya posthumanisme. Siap-siaplah. Ya. Karena ya selama ini kan kita masih sibuk Pak, piye carane dadi wali, piye carane, kan kita kemarin bahasa itu semua. Kita mungkin kaget kalau tiba-tiba terminalnya nyampe sini, tiba-tiba era posthumanis. Nah, lanjut. Nah, ini yang dimaksud transhumanisme. Transhumanisme ini lebih definitif lagi. Jadi ini gerakan filosofis intelektual, teknologis, yang sasarannya adalah melampaui kelemahan-kelemahan manusia. Jadi ini bisa mendukung, bisa menguatkan, bisa memperluas, dan lain sebagainya. Jadi misalnya hari ini banyak teknologi-teknologi yang jenisnya transhuman. Misalnya ada cangkok jantung, misalnya ada macam-macam. Nah, di situ ada mungkin pada saatnya ada teknologi yang
bisa memperpanjang umur, memperbaiki suasana hati, dan lain sebagainya mungkin bisa. Mungkin orang bisa bikin duplikasinya jantung, duplikasinya otak pada saatnya. Ini namanya transhuman. Dan ini sudah diramalkan oleh banyak filosof. Jadi, ya sementara ini kan mungkin sudah ada teknologi misalnya yang difabel kakinya ada kaki buatan. Jantung sudah bisa transplantasi, beberapa transplantasi. Mungkin pada saatnya tidak transplantasi, tapi dibikin tiruannya, mesinnya. Nah, itu namanya transhumanisme. Jadi keterbatasan-keterbatasan manusia sekarang diatasi oleh teknologi. Jangan-jangan nanti ada orang yang sudah meninggal, tapi biar kelihatan masih hidup, terus dimodel seperti apa, dimodifikasi seperti apa. Masih tetap bersama kita sih, tapi tidak ada kesadarannya, tapi masih kelihatan seperti hidup, misalnya begitu. Nah, ini namanya transhuman. Ya kayak di film-film itulah, teman-teman kan sering lihat yang model transhuman ini. Nah, ini juga masalah. Para filosof lama sudah meramalkan ini. Jadi, misalnya Dante, Divina Commedia, Divine Comedy, itu dia punya istilah transhumanar. Transhumanar itu manusia yang melampaui sifat manusia, melampaui kodratnya manusia. Atau René Descartes, kalau teman-teman membaca Discourse on Method, itu dia bilang mungkin di masa depan ada obat yang bisa membuat orang tidak mati-mati. Pikirannya hidup terus. Mungkin pikirannya disambung ke komputer, meskipun dia mati masih bisa dimanfaatkan otaknya dan lain sebagainya. Ini namanya transhuman. Pada saatnya bisa sampai ke sana teknologi kita. Kalau dulu kan orang mencari jimat apa, mencari air apa untuk bisa abadi, awet muda. Mungkin pada saatnya teknologi bisa menemukan itu. Wong sekarang banyak kan teman-teman baca iklan-iklan itu anti-aging. Teknologi anti tua, loh, ngeri itu. Sekarang sudah ada. Jadi nenek-nenek ini usianya, wajahnya seperti ABG. Kan ada iklan-iklan seperti itu. Mungkin insidental hari ini, tapi pada saatnya mungkin bisa dikontrol. Jadi nanti nenek-nenek masa depan itu ya masih kinyis-kinyis, masih kinclong-kinclong dengan teknologi. Jadi, nah ini era isu namanya transhuman. Apa masih kita sebut manusia yang semacam itu, ataukah definisi manusianya yang harus kita ubah? Seperti apa sih manusia itu? Nah, ini juga menggelisahkan. Salah satu tema-tema filosofis. Ada lagi Noeme. Noeme ini dari filosof, dokter, ahli biogerontologi. Gerontologi itu tentang penuaan. Namanya Marios Kyriasis. Beliau punya istilah noeme. Noeme itu kombinasi antara otak yang alami dengan otak virtual. Itu namanya noeme. Jadi sebenarnya kita juga mungkin ada di sini. Identitas kita hari ini sebenarnya ya kombinasi antara otak kita yang alami dan otak virtual. Jadi kita ini dibentuk oleh link yang kita klik selama ini, yang paling kita sukai. Misalnya teman-teman Twitteran yang di-follow itu tokoh-tokoh politik yang sering gegeran. Itu dia akan membentuk cara berpikir kita, cara berpikir yang polemik. Serba, wah ini mesti kekuasaan yang main ini. Wah ini mesti politik ini, mesti bohong ini, mesti demi partai ini. Kenapa? Karena pikiran kita terbentuk begitu. Yang kita baca, kita lihat setiap hari yo, akal virtual yang semacam itu. Jadi yang kita anggap penting kemudian membentuk diri kita yo, web-web, link-link, situs-situs yang kita baca tiap hari. Yang bacaannya yang politik-politik itu ya mesti tiap hari mengeluhnya Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini rusak, Indonesia ini.
Beda dengan yang tiap hari nonton sepak bola misalnya, bal-balan nonton itu. Itu isi pikirannya jauh berbeda. Jadi kita itu hari ini kombinasi antara otak kita yang alami dan akal virtual. Mana yang diklik? Ya kalau yang dibuka yang saru-saru, ya kemana-mana pikirannya, bayangannya ngono terus. Wah ini ada yang baru enggak? Mesti pikirannya ngono terus. Ya, jadi akal virtual. Dan biasanya kemudian ekspresi kita di medsos ya pada akhirnya mungkin diikuti orang, diduplikasi orang. Tambah banyak yang menduplikasi hari ini ya tambah viral. Nah itu situasi kita hari ini. Nah ini tema juga filosofis. Identitas kita hari ini itu pasnya yang mana sih? Aku itu yang asli yang mana? Yang online apa yang offline? Kadang ada orang itu versi online dan offline-nya beda. Online-nya guanase luar biasa. Wah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, pokoknya semua harus dia tabrak, dia hancurkan. Begitu offline, kutuk. Apa ya bahasa Jawa ini kutuk itu ya? Jadi itu identitas kita hari ini. Mana yang asli? Yang ganas luar biasa atau yang tadi pemalu di ruang nyata? Kalian sendiri mungkin juga bingung milihnya. Mana yang lebih tulus ketika kamu marah-marah di medsos atau ketika kamu senyum di dunia nyata? Nah itu tema ini juga menggelisahkan hari ini tentang identitas kita. Saya sih taunya orang ini marah-marah terus di medsos. Tapi apa iya memang dia pribadi pemarah? Wong orang bisa acting. Wong orang bisa pencitraan, bisa gaya. Yang tiap hari postingannya, wahai orang-orang beriman, kadang-kadang juga males sholat. Ya kan? Kita mengalami kebingungan-kebingungan sekarang identitas. Loh, setahu saya temanku itu orangnya kayak gitu. Ini postingannya kok bijaksana sekali. Nah, ini kan kita mulai dibingungkan oleh identitas-identitas. Nah, ini problem yang lahir dari teknologi informasi hari ini. Nah, ini masalah juga. Nah, ada lagi cyborg. Cyborg ini kemarin pernah kita bahas ya waktu kita tema Donna Haraway. Cyborg itu setengah organisme, setengah mesin. Jadi setengah manusia, setengah mesin. Itu kan namanya cyborg, cybernetic organism. Yo teman-teman yang kalau zaman dulu mungkin nonton film Robocop, nonton film-film apalah itu yang lama itu kan cyborg. Jadi kita hari ini kan mungkin mirip-mirip cyborg. Banyak orang yang tipe-tipe cyborg karena teknologi. Jadi fungsi-fungsi organis kita dibantu oleh teknologi. Tidak usah jauh-jauh, paling sederhana, simpel, kacamata. Ini kan fungsi penglihatan kita berkurang, sekarang pakai kacamata. Nah, yang pakai kacamata terus jadi cyborg-cyborg. Ada yang jantungnya pasang ring. Loh itu kan teknologi memperpanjang umur itu kan. Ada yang alat bantu dengar. Nah, ini kan teknologi membantu kita hari ini. Termasuk membantu daya jangkau pikiran kita lewat HP kita. Banyak fungsi hidup kita yang terbantu oleh mesin. Sekarang apa sih yang tidak mesin? Baik, ini juga isu. Gimana kemudian kita mendefinisikan manusia dan kemanusiaan yang berhubungan dengan teknologi ini. Makanya tadi memahami manusia tidak bisa lepas dari teknologinya. Wong hidup kita ini cyborg, setengah organisme, setengah mesin. Dalam hal apapun. Begitu mesinnya dirontokkan semua, banyak fungsi kemanusiaan mungkin yang tidak jalan. Fungsi emosi, fungsi religius mungkin banyak yang macet ketika mesin-mesin tadi disingkirkan semua. Itulah
isunya isu cyborg. Baik. Ini masih isu-isu ya. Nanti kalian jelajahi satu-satu yang tertarik. Ada lagi isu avatar dan yang terakhir ada isu technosapien. Isu avatar itu sesuatu yang mewakili kita, namanya alter ego. Ya, alter ego itu kita bisa membentuk identitas lagi persis seperti yang kita inginkan, meskipun kenyataan kita tidak begitu. Itu namanya alter ego. Kayak tadi ya, saya pingin jadi pribadi yang pemarah lah, biar tahu rasanya pemarah kayak gimana. Terus bikin akun, entah akun Instagram atau Twitter yang di situ isinya marah-marah. Nah, sekarang saya ingin bikin lagi akun yang di situ saya rahmatan lil alamin. Senyum. Jadi sing di sini mesuh-mesuh, sing di sini astagfirullah, subhanallah. Ini avatar-avatar. Jadi hari ini mungkin kita punya beberapa alter ego secara tidak sadar. Untuk yang akun ini biar sajalah, ini untuk yang aku sama-sama keluarga sih. Ini grup keluarga jadi aku kelihatan soleh, alim. Ini grup sekolah ini. Wah, cengengesan kabeh, celelean kabeh. Iki ngomongnya ndak karu-karuan. Di sini aku ngomongnya juga ndak karu-karuan. Ini namanya alter ego. Jadi ya, kayak film Avatar itu loh, yang Avatar yang orang masuk ke mesin, kemudian dia keluar di dunia yang lain jadi alter egonya. Di dunia nyata dia tidak bisa jalan, tapi di dunia alter ego dia jagoan yang luar biasa. Ini avatar. Ya kayak kalian main game lah, kalau mungkin kalian sendiri kan. Kalau disuruh nyopir mobil takut, tapi begitu main game, tabrakan semua, disikati pemberani. Nah, ini namanya avatar. Hubungkan ini dengan psikologi. Akan menarik. Seperti apa kondisi psikis kita hari ini. Kita mungkin punya beberapa kepribadian sekaligus. Ini isu avatar. Dan yang terakhir technosapien. Technosapien itu istilah untuk menyebut manusia adalah makhluk yang akrab dan nyaman dengan teknologi. Jadi technosapien itu orang yang pokoknya kesukaan nyamannya teknologi. Kalau ada orang kok tiap kali HP terbaru muncul dia ganti HP, tiap kali laptop terbaru muncul dia ganti laptop. Ini dia makhluk yang technosapien. Jadi makhluk teknologi. Dia tidak lihat fungsinya, dia tidak lihat gunanya untuk hidupnya. Yang penting teknologi saja. Canggih ini ya. Ini misalnya kameranya 108 MP, padahal tidak pernah moto. Ini bisa buat ini, buat itu. Kayak kalian biar, Pak ini laptop speknya Pak, wah tinggi sekali Pak. Kalau dipakai Corel, kalau dipakai untuk arsitek, untuk luar biasa. Lah selama ini dipakai apa? Dipakai ngetik. Jadi kita sering hanya teknologinya yang dicari. Itu technosapien, malah bukan fungsinya. Baik, ini tema-tema, saya sebut tema-tema filosofis. Silahkan nanti teman-teman yang ingin menjelajah dunia ini. Ini penting untuk eksistensi manusia hari ini ya, selain tema-tema akhlak, tasawuf, tema-tema siapa aku, mau kemana aku, iyalah. Tapi ini hidup kita ditentukan ini hari ini. Bagian dari aspek eling lan waspodo biar kita tidak ditelan oleh zaman itu kita memahami situasi hari ini. Antara lain situasi artificial intelligence ini. Termasuk isu ini ya, teman-teman kan sering dengar 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Revolusi industri, masyarakat 5.0. Istilah 5.0 ini kan ini yang mendeklarasi kemarin mantan Perdana Menteri Jepang. Yang sayangnya beliau belum lama ini tewas karena
ditembak. Beliau yang tahun 2017 mendeklarasi saatnya era 5.0. Yang ini teknologi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi keterlibatan manusia dalam teknologi juga diperhatikan. Tidak sekedar pengembangan teknologi. Nah ini nanti ada tema-temanya sendiri. 1.0 itu yang awal itu era-era sekitar tahun 1780 abad 18. Contohnya misalnya ditemukannya mesin uap kereta api. Mulai banyak muncul mesin-mesin. Nanti 2.0 abad 19. Mulai dikenal listrik-listrikan. Alat-alat mekanisme dari listrik. Nanti 3.0 abad 20, 1970-an. Di sini mulai muncul komputer, alat telekomunikasi canggih, elektronik. Nah, belakangan yang kita akrab sekali istilahnya 4.0. Ini sering disebut era Internet of Things. Mesin-mesin otomatis, alat-alat buatan kita, dan lain sebagainya. Yang dari sini muncul kekhawatiran tadi, jangan-jangan hidup kita ditelan oleh mesin. Akhirnya muncul kesadaran, yuk ke 5.0. Iya teknologi, tapi jangan melupakan manusia. Ya manusia dilibatkan. Era namanya personalisasi. Dilihat fungsi, manfaat, dan perannya manusia juga. Tidak sekedar semata-mata pengembangan kecanggihan teknologinya. Baik.